Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Mari sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, 19 April 2022, kita menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk memohon agar Tuhan Yesus memimpin kehidupan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas rahmat Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan penyertaan Tuhan hingga saat ini. Kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan, memampukan kami untuk terus berkarya dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, sehingga kami boleh memahami dan melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Wahyu 12 ayat 1-12. Wahyu 12 ayat 1-12 dengan tema Bersukacitalah karena Allah yang berkuasa. Saya akan membacakan beberapa ayat saja. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri secara lengkap. Pasal 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ayat 7, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. 11 dan 12, mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu, bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kitab Wahyu ini merupakan sebuah kitab yang berisikan penglihatan, lambang, tanda, bilangan, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran Tuhan kepada bangsa Yahudi. Tadi yang kita baca di ayat 1 disebutkan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari. Perempuan itu melambangkan bangsa Israel, di mana sangat dihargai dan dihormati di mata Tuhan Allah. Matahari adalah pakaiannya, dan bulan adalah alas kakinya. Sedangkan di ayat 3 disebutkan seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Gambaran ini melambangkan iblis
yang mendalangi pemerintah-pemerintah yang jahat pada masa itu. Istilah naga menceritakan kejahatan yang sangat jahat. Maka terjadilah peperangan. Iblis dan malaikat-malaikatnya akan berusaha mati-matian untuk mengalahkan Allah dan malaikat-malaikatnya di sorga. Itu tertera pada ayat 7. Kemudian iblis dikalahkan, dicampakkan ke bumi, dan tidak lagi diizinkan untuk memasuki sorga. Lalu yang terjadi, di sorga bersorak-sorai dan menyerukan bahwa telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, karena telah dikalahkan iblis dan malaikat-malaikatnya. Itu semua karena darah anak domba, yaitu darah Kristus yang tercurah di kayu salib, yang telah menang mengalahkan maut. Sobat Samas, di ayat 12 mengingatkan kita sebagai umat pilihan Allah patut bersyukur dan bersuka cita oleh karena kita mempunyai Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan di surga dan di bumi ini. Allah yang telah mengalahkan iblis dan malaikat-malaikatnya. Allah begitu mengasihi kita sehingga rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan umat yang dikasihinya. Sebenarnya kita ini adalah manusia yang berdosa, yang seharusnya layak mendapat hukuman atas dosa-dosa kita. Upah dosa adalah maut. Namun oleh karena darah anak domba, sehingga hukuman yang harusnya kita tanggung digantikan oleh Kristus. Anak domba itu rela disesah dan disalib demi menyelamatkan kita, umat yang dikasihinya. Kristus telah mati dan telah bangkit mengalahkan maut. Kita baru saja memperingati Hari Raya Paskah. Biarlah makna Paskah itu selalu kita ingat bahwa Kristus telah menang untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan firman Tuhan hari ini. Mengingatkan kami bahwa kami yang seharusnya menerima hukuman atas dosa-dosa kami, Engkau telah rela menggantikan, menanggung hukuman atas dosa-dosa kami. Dan oleh karena cinta kasih-Mu yang begitu besar buat kami sungguh bersuka cita Tuhan untuk hal ini. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Engkau telah menang mengalahkan maut. Biarlah kasih-Mu yang telah kami terima itu dapat kami teruskan kepada sesama kami. Berkatilah agar hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sobat Samas, bersukacitalah karena kita punya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati.